Bosan nonton film ge. Cerita bermula di negara Italia tahun 1945. Kita diperlihatkan pada seorang pria bernama Pietro Lamberti dan sering dipanggil Isola. Isola diam-diam bertemu dengan kekasihnya yang bernama Yevon di bioskop. Mereka bertemu secara diam-diam karena Yevon adalah tahanan pemerintah fasis. Yevon dijadikan penyanyi di sebuah kafe untuk menghibur para petinggi fasis. Fasis adalah sebuah sikap yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Fasis memiliki prinsip kepemimpinan yang mutlak atau absolut, dan perintah pemimpin berlaku tanpa pengecualian. Karena hal itu, banyak masyarakat yang tersiksa dan melawan pemerintahan di kota saat ini. Dalam pertemuan mereka berdua, Isola merencanakan sesuatu untuk mengajak Yevon keluar dari kota. Isola lalu berencana untuk mengumpulkan uang supaya bisa kabur dengan Yevon ke luar negeri. Presto avrò così tanti soldi che poter mandare via. Mi fido. Malam harinya, Isola pun diam-diam menjual bahan peledak milik tentara fasis ke seseorang yang bernama Ahab. Setelah Isola menerima uang, sayangnya mereka ketahuan oleh tentara fasis. Isola yang ingin kabur, uangnya pun malah terjatuh dan tidak sempat untuk mengambilnya karena tentara fasis sudah meluncurkan tembakan. Tetapi dengan nekatnya, Isola tetap ingin mengambil uang itu walaupun keadaan sedang perang antara tentara fasis dan juga Ahab. Saat sudah dekat dengan uangnya, sayangnya uang itu tertembak yang membuat uang itu menjadi bertabur. Untungnya juga ada temannya Isola yang membawa motor untuk menjemput Isola dari kekacauan itu. Akhirnya Isola pun pergi dengan gagal membawa uang hasil penjualan bahan peledak tersebut. Lalu Isola pun mendatangi Yevon dengan diam-diam masuk ke dalam lubang udara yang tembus ke kamar Yevon. Isola menjelaskan bahwa dirinya gagal membawa uang dan harus menunggu waktu lagi supaya Isola mencari uang dan mengajak Yevon kabur. Tak lama ada seseorang yang mengetuk kamar Yevon. Isola yang panik, ia pun langsung kabur meninggalkan kamar Yevon. Lalu orang yang mengetuk pintu itu pun masuk ke kamar Yevon dan itu adalah Zolin. Zolin yang masuk ke kamar Yevon, ia pun memeriksa keadaan. Karena aman, ia pun mengajak Yevon untuk bertemu dengan seseorang yang sudah menunggunya. Singkat cerita, Yevon dan Zolin pun sampai di tempat orang yang akan menemui Yevon. Ternyata orang yang ingin bertemu dengan Yevon adalah Perdana Menteri yang menerapkan prinsip fasis yang bernama Achille Borsalino. Borsalino adalah seseorang yang ditakuti di kota, karena ia tidak segan-segan menyiksa seseorang yang berani melawan prinsip fasisnya ataupun yang mengkhianatinya. Borsalino ingin bertemu dengan Yevon, hanya ingin memuaskan hasrat seksnya saja dengan Yevon. Selesai dari itu, Borsalino mendapatkan telepon dari istrinya yang bernama Nora. Nora meminta Borsalino untuk pulang karena ia tidak bisa tidur jika tidak ada Borsalino. Tetapi Borsalino beralasan jika masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Non riesco a dormire senza di te. Prefettura, prendi il tuo calmante e vai a letto. Buonanotte, Nora. Isola yang baru saja pulang terlihat frustasi karena gagal mendapatkan uang. Dan di rumah, Isola disambut dengan temannya yang menyelamatkan dirinya, yaitu Marcello. Dan juga temannya yang satu lagi yang bernama Amedeo. Amedeo yang melihat kedatangan Isola, ia pun menanyakan apakah Isola membawa komik dari kota. Isola pun memberikan komik kepada Amedeo yang digunakan untuknya mencari informasi yang penting. Mereka bertiga ini adalah orang yang tidak setuju dengan prinsip fasis. Jadi, mereka adalah orang-orang yang melawan pemerintah di kota. Lalu, Marcello pun menyadap alat komunikasi di suatu wilayah milik Borsalino. Tetapi, Marcello hanya bisa mendapatkan kode-kode yang tidak jelas. Lalu Marcello pun meminta Amedeo untuk memecahkan kode-kode tersebut. Dan di pagi harinya, Amedeo pun berhasil memecahkan kode itu dengan mencocokkan komik yang semalam diberikan oleh Isola. Dan kode itu adalah sebuah pesan rahasia milik Borsalino. Corriere di Piccolo.
Il Corriere dei Piccoli. 6, pagina 6. Ce l'ho fatta! Setelah kejadian itu, Isola pun mendatangi Yevon dan menceritakan bahwa Isola dan kedua temannya berhasil menyadap alat komunikasi milik Borsalino. Dan isi dalam pesan itu adalah bahwa Borsalino dan pengikutnya akan membawa emas milik masyarakat ke luar negeri, yaitu Swiss. Dan emas-emas itu kini sudah berada di zona hitam. Isola juga mengatakan bahwa dirinya akan berusaha mencuri emas-emas itu sebelum mereka membawanya ke Swiss. Yevon kemudian mengatakan bahwa itu adalah ide yang sangat bodoh karena tidak mungkin Isola melakukan itu. Isola pun tetap kekeh dan meminta Yevon membantunya. Un messaggio cifrato dalla prefettura. Hanno un piano di fuga. Tutto loro che hanno rubato in 20 anni agli italiani. Tutto il tesoro d'Italia è nostro. È la nostra occasione, Vol. Singkat cerita, Isola, Marcelo, dan Amedeo pun sedang mengintai daerah zona hitam yang dijaga oleh tentara fasis. Marcelo yang melihat itu, ia pun berkata bahwa tidak mungkin mereka bisa mencuri emas di tempat yang penjagaannya ketat seperti itu. Lagi-lagi, Isola yang sangat ambisi, ia pun tetap kekeh untuk mencuri emas-emas itu. Tak lama, tiba-tiba banyak pesawat tempur datang dan menyerang zona hitam itu. Karena melihat itu, Isola pun mendapatkan sebuah ide. Isola! So come fare! Di tempat lain, mereka bertiga pun merencanakan strategi untuk mencuri emas yang akan dibawa kabur oleh Borsalino. Tetapi Isola membutuhkan setidaknya 3 orang untuk mengemudi, merakit bom, dan orang yang pandai mencuri. Marcelo kemudian menyarankan temannya yang bernama Molotov. Dipanggil seperti itu karena ia adalah perakit bom yang sangat handal. Gli esplosivi, forse qualcuno. È il migliore. Amedeo juga mempunyai saran untuk mengisi orang yang pandai mencuri, yaitu seorang perempuan berambut keriting yang bernama Hesa. Ferma, Marina! Ce l'hai un minuto per me? Dan untuk pengemudi, Isola memilih seseorang yang bernama Fabri. Fabri adalah seorang pembalap nasional yang kini menyamar jadi pendeta di sebuah gereja. L'autista? Ci sarebbe Fabri? Fabri? Domus Aurea. Vabbè, dai. Che cosa rubiamo? Rapiniamo il duce. Saat Amedeo dan Isola berhasil mengajak Hesa dan Fabri bergabung untuk mencuri emas, sayangnya temannya Marcelo yaitu Molotov sedang terkena masalah, yang dimana Molotov akan mendapatkan hukuman gantung atas masalahnya. Karena itu, mereka semua pun membebaskan Molotov demi bisa mencuri emas yang akan dibawa kabur oleh Borsalino. Non ho paura dell'ignoto! Setelah berhasil menyelamatkan Molotov, kini mereka semua sudah berkumpul di sebuah gedung bekas pengacara Borsalino. Dan di sini, Isola pun menjelaskan strategi untuk pencuriannya. Strategi yang pertama, Isola meminta Amedeo membuat surat izin untuk memasuki zona hitam. Dan supaya surat itu terlihat asli, Isola juga menyuruh Yevon untuk mencuri cap milik Borsalino. Strategi yang kedua, mereka mencuri mobil milik tentara fasis yang nantinya dikemudikan oleh Fabri. Isola dan Molotov nantinya akan duduk di belakang dan menyamar sebagai tentara fasis. Dan yang lainnya akan bersembunyi di bawah bangku. Rencana yang ketiga, Isola meminta Hesa untuk menaiki menara tower alarm dan diam-diam membunyikan alarm, supaya tentara di sana menganggap ada musuh yang datang. Dengan begitu, semua tentara fasis akan melindungi diri dengan lari ke dalam ruangan bawah tanah. Dan untuk memastikan tentara fasis masuk ke dalam ruangan bawah tanah, Isola pun meminta Molotov untuk memasang bom bersama Amedeo, dan nantinya tentara fasis menganggap ada serangan dari musuh. Dengan begitu, mereka akan berhasil mencuri emas itu. Dan dalam rencana ini, mereka hanya memiliki waktu 5 hari untuk mengumpulkan semua peralatan pencurian. Dan peralatan yang pertama mereka butuhkan adalah bahan peledak. Isola menyarankan bahan peledak yang waktu itu ingin dijual ke Ahab.
Sayangnya bahan peledak itu sudah dibawa ke villa milik Serbelloni, jadi mereka harus bisa mencurinya. Riprenderci la partita che ho venduto ad Agap. Carico si trova in una villa in Brianza. E chi sarebbe il padrone di questa villa? Serbelloni. Setelah itu, Isola pun meminta Yevon untuk mencuri cap milik Borsalino. Yevon yang ragu, ia pun akan mencoba semampunya. Dan saat Isola keluar dari kamar Yevon, sayangnya ia tertangkap oleh Zolin. Setelah itu, Isola dibawa oleh Zolin ke suatu tempat bersama Borsalino. Sesampainya di tempat, Borsalino lalu mengatakan kepada Isola bahwa dirinya jangan mendekati Yevon lagi. Karena Yevon lebih pantas dengan dirinya dibanding dengan Isola. Dan jika Isola masih mendekati Yevon, maka Borsalino tidak segan-segan akan membunuh Isola. Ma non sulla mia donna. Ti sarai mica innamorato. Dovrebbe ragionare con questa. 4 hari sebelum perampokan, kini mereka semua datang ke sebuah acara di villa milik Serbelloni dengan menyamar sebagai pelayan dan tamu undangan. Serbelloni adalah sutradara yang sering membuat film, dan acara kali ini ia akan merencanakan membuat film yang dibintangi oleh Nora. Saat sedang berdiskusi, Isola lalu sengaja menumpahkan minuman ke pakaian Serbelloni, dan hal itu membuat Serbelloni pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian. Isola yang melihat itu, ia pun mendatangi Serbelloni dan mengancamnya dengan senjata supaya Serbelloni memberitahu keberadaan bahan peledak. Setelah mengetahui keberadaan bahan peledak itu, mereka semua pun langsung membawa semua bahan peledak tersebut ke mobil yang sudah mereka siapkan. Dobbiamo tarare. Tak lama, mereka pun berhasil membawa semua bahan peledaknya. Di tempat lain, Yevon pun menjalankan perintah dari Isola untuk mencuri cap milik Borsalino. Dan setelah mencuri cap itu, Yevon yang bersama Borsalino, mereka pun pergi ke zona hitam. Tepatnya di persembunyian emas itu berada. Di sana, Borsalino mengajak Yevon untuk ikut dengan dirinya ke Swiss. Dan dengan harta itu, nantinya mereka akan makmur di sana. Yevon kemudian bersikap bingung atas tawaran Borsalino. Setelah kejadian itu, kini Borsalino yang sedang bersama Nora, ia pun mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Swiss bersama Yevon. Mendengar itu, Nora pun marah dan sangat kesal dengan Borsalino. Taci! È finita, Nora. Vai! 3 hari sebelum perampokan, terlihat Yevon sedang bernyanyi di sebuah acara yang didatangi oleh Isola dan juga Borsalino. Selesai bernyanyi, Yevon tiba-tiba pingsan di panggung itu. Isola yang melihat itu, ia pun langsung mendatangi Yevon untuk melihat keadaannya. Borsalino yang melihat Isola masih mendekati Yevon, ia pun langsung meminta Isola untuk melepaskan Yevon. Dan tak hanya itu, kini keadaan di sana menjadi kacau karena Isola dan Borsalino yang berkelahi. Più di uno come te. Tak lama, Isola pun berhasil membawa kabur Yevon dari Borsalino. Borsalino kemudian meminta Zolin untuk menangkap Isola dan semua teman-temannya. Setelah itu, Marcelino, Molotov, Hesa, dan Amedeo yang berada di rumah, mereka pun diserang oleh tentara fasis yang ingin menangkap mereka karena Isola telah membawa kabur Yevon. Mereka semua yang sudah berada di gedung bekas pengacara, untungnya mereka berhasil selamat, tetapi sayangnya Marcelino harus terluka di bagian mata sebelah kanan. Dan Yevon pingsan karena ternyata ia sedang hamil anak dari Isola, jadi dia harus banyak istirahat. Tak lama datanglah Nora ke tempat persembunyian mereka. Kedatangan Nora bermaksud untuk mengajak mereka bekerja sama untuk mencuri emas yang akan dibawa kabur Borsalino. Nora tahu rencana mereka karena ternyata Nora diam-diam mendengarkan percakapan antara Isola dan Yevon. Nora kemudian menyuruh Zolin untuk memata-matai mereka dengan menyembunyikan HT di belakang lukisan. Jadi kini Nora tahu semua rencana yang telah disusun oleh Isola dan lainnya. Avrei potuto denunciarvi in qualsiasi momento e non l'ho fatto. Questo è piano. Voi fate il colpo e io continuo a guardarvi le spalle. Alla fine ci dividiamo il mallocco. Isola yang penasaran bertanya kepada Nora mengapa ia mau mengkhianati Borsalino.
Nora lalu menjawab jika dirinya sakit hati karena ia tidak diajak oleh Borsalino pergi ke Swiss. Borsalino lebih memilih Yvonne untuk pergi dan tinggal di Swiss. Isola yang shock karena ternyata Yvonne dan Borsalino mempunyai hubungan. Ia pun langsung setuju dengan tawaran Nora untuk bekerja sama mencuri emas itu. Yvonne kemudian marah dengan Isola karena telah menerima tawaran dari Nora. Isola yang juga marah, ia pun meragukan anak yang ada di kandungan Yvonne dan berpikir jika anak dalam kandungan itu bukan anak dari Isola. Yvonne meyakinkan Isola dengan memberikan cap milik Borsalino. Semua itu dilakukan Yvonne karena Yvonne lebih memilih Isola. Setelah kejadian itu, kini mereka memulai perampokan dengan mencuri mobil milik Fasis yang sedang berpatroli. Scusateci, andiamo di fretta. Dan rencana mereka kini sedikit berubah karena Isola kini sedang menjadi buronan. Dan ia pun memanfaatkan itu supaya bisa masuk ke dalam zona hitam. Fabri dan Molotov kemudian menyamar sebagai tentara fasis yang membawa buronan yaitu Isola. Sesampainya di gerbang, Fabri kemudian memberikan surat perintah untuk penangkapan Isola kepada tentara penjaga di gerbang. Karena di surat itu ada cap resmi Borsalino, mereka pun bisa masuk ke dalam zona hitam. Setelah berhasil masuk, mereka langsung menjalankan tugasnya masing-masing. Tetapi di saat Fabri memberitahu ke tentara fasis yang bertugas menangkap buronan, sayangnya ia harus ketahuan karena ternyata Borsalino belum memerintahkan tentaranya untuk menangkap Isola sebagai sandera. Pietro Lamberti, prigioniero. Il segretario non mi ha fatto sapere nulla. Di tempat lain, Borsalino yang sudah bersama Yvonne, ia pun berencana untuk membunuh Yvonne karena Yvonne telah mengkhianati dirinya. Untungnya hal itu belum terjadi karena Borsalino mendapatkan telepon dari anak buahnya yang mengabarkan tentang Isola. Karena curiga, Borsalino meminta anak buahnya untuk mengawasi Isola dan dirinya juga akan segera menemui mereka. Che c'è? Portato un prigioniero per voi al deposito. Lamberti Pietro. Arrivo subito, non perderlo di vista. Setelah itu, alarm berbunyi karena Hesa ternyata sudah berhasil menyandra penjaga tower alarm. Dan tak lama lagi, pasti akan ada ledakan bom yang dipasang oleh Amedeo dan juga Molotov. Tetapi sayangnya, Molotov ketahuan oleh tentara fasis yang berjaga. Dan saat Molotov mencoba melawan dengan menembaknya, ia pun malah terkena tembakan balasan dari tentara itu. Cosa stai facendo? Eccoli. Setelah itu, Isola dan Fabri juga harus melawan tentara penjaga karena tentara itu curiga dengan Isola dan Fabri. Tetapi untungnya Fabri dan Isola berhasil selamat karena bantuan dari Marcelino yang menembak tentara itu dari atas gedung. Keadaan pun semakin kacau karena bom yang dipasang oleh Molotov beberapa sudah mulai meledak. Di tempat lain, Hesa tertangkap oleh tentara penjaga dan untungnya datanglah Amedeo membantu Hesa. Dan tak lama, Hesa pun harus tertembak oleh tentara itu. Melihat itu, Amedeo yang marah, ia langsung menembak tentara itu juga. Dan setelah dicek, ternyata Hesa belum mati karena pelurunya tidak tembus ke badannya. Peluru itu hanya mengenai bungkus rokok yang terbuat dari besi yang kebetulan ada di dalam saku baju Hesa. Dan Molotov kini harus mati karena tertembak oleh tentara dan juga terkena bom yang baru saja ia pasang. Viva l'anarchia. Karena ledakan bom, semua tentara pun masuk ke dalam persembunyian. Tentara-tentara itu menganggap bahwa ada serangan dari musuh. Dan kini keadaan menjadi sepi yang membuat Isola dan Fabri langsung menuju ruangan yang berisi emas. Tak lama datanglah juga yang lainnya ke dalam ruangan itu. Tetapi mereka harus sedih atas kematian Molotov. Dov'è Molotov? Dan sebelum ketahuan, kini mereka harus memasukkan semua harta itu ke dalam mobil. Setelah selesai, datanglah Nora membawa anak buahnya. Nora kemudian mengatakan bahwa dirinya berhasil membunuh Borsalino saat Borsalino ingin membunuh Yvonne. Setelah itu, tiba-tiba anak buah Nora mengangkat senjata dan mengarahkan ke Isola dan temannya. Dan ternyata Nora mengkhianati Isola dan lainnya, karena Nora tidak mau membagi harta emas itu. Tu non vai da nessuna parte.
Non erano questi i fatti. Tu avresti fatto lo stesso con me. Saat Isola ingin melawan, sayangnya Yevon telah dijadikan sandera oleh Nora. Dan itu membuat Isola menyerah dan membiarkan harta itu dibawa oleh Nora supaya Yevon bisa dilepaskan. Tetapi tak semudah itu karena Nora lagi-lagi membohongi Isola dengan Nora yang tidak mau melepaskan Yevon. Nora berencana untuk menjual Yevon ke luar negeri. Tak lama kemudian datanglah Ahab dan anak buahnya untuk membantu Isola melawan Nora dan anak buahnya. Un nemico fa comodo, Isola. Tetapi sayangnya Nora berhasil kabur dengan membawa harta dan juga Yevon. Dan untungnya juga Fabri menemukan mobil yang masih utuh dan bisa dibawa untuk mengejar Nora. Singkat cerita, Fabri dan Isola pun berhasil menyusul Nora dan anak buahnya. Isola lalu mencoba melawan anak buahnya Nora dengan nekat lompat ke mobil yang dikendarai oleh Zolin. Kemudian Fabri yang sudah berada di depan, ia pun melawan arah dan mencoba menghentikan mobil Nora. Tetapi sayangnya mobil Nora dan anak buahnya harus terjun ke dalam danau. Untungnya Isola dan Yevon pun berhasil selamat dari kecelakaan itu. Isola sangat bersyukur dengan selamatnya mereka berdua dan mereka juga berencana untuk segera menikah. Dan kisah ini berakhir dengan tenggelamnya semua harta ke dalam danau tersebut. Ti amo.